Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Hidayat dari Prodi PMK, ingin memaparkan hukum maritim. Pengertian hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan termasuk perintah dan larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas. Ia mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Jordan Ayrton, 2004. Tujuan hukum maritim antara lain: yang pertama, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingan tidak dapat diganggu. Yang kedua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum maritim itu antara lain dapat dibedakan menjadi dua batasan, antara lain subjek hukum maritim dan subobjek hukum maritim. A. Subjek hukum maritim. Contoh: 1. Manusia. Yang pertama, nakoda kapal. Kedua, awak kapal. Ketiga, pengusaha kapal. 4. Pemilik kapal. 5. Pemilik muatan. 6. Pengirim muatan. 7. Penumpang kapal. Contoh 2. Badan Hukum Reserse. 8. Perusahaan pelayaran. 9. Ekspedisi muatan kapal laut. 10. International Maritime Organization. 11. Ditjen Perhubungan Laut. 12. Administrator Pelabuhan. 13. Usaha Bandaran. 14. Biro Klasifikasi. Objek hukum maritim. Contoh pertama, benda berwujud. 1. Kapal. 2. Perlengkapan kapal. 3. Muatan kapal. 4. Tumpahan minyak di laut. 5. Sampah di laut. Contoh 2. Benda tak berwujud. 6. Perjanjian. 7. Kesepakatan. 8. Surat kuasa. 9. Perintah lisan. Contoh 3. Benda bergerak. 10. Perlengkapan kapal. 11. Muatan kapal. 12. Tumpahan minyak di laut. Contoh 4. Benda tak bergerak. 13. Gelangan kapal. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya maka ada dua penggolongan, yaitu hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang dilakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia contohnya adalah: yang pertama, buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. 2. Buku kedua bab 21 KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. 3. Buku ketiga bab 9 KUH pidana tentang pelanggaran pelayaran. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pelayaran. 5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan. 6. Keputusan Menteri KM Menteri Perhubungan RI Nomor 70 tentang pengawalan kapal niaga. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukuman antara bangsa atau negara. Contoh hukum maritim internasional. Yang pertama, International Convention Regulation for Preventing Collision at Sea, 1972. Konvensi internasional tentang peraturan untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut, tahun 1972. 2. International Convention and Standard Training Convention and Wetting Capping for Seafarers, 1978. Kode 1995. Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Pelaut, tahun 1978 dengan amandemen tahun 1995. 3. International Convention of Safety of Life at Sea, 1974. Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, tahun 1974.
4. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 sampai 1978. Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dari Kapal tahun 1973 sampai 1978. 5. Convention and the International Maritime Satellite Organization 1976. Konvensi tentang Organisasi Satelit Maritim Internasional (INMARSAT) 1976. 6. International Convention and Maritime Search and Rescue 1979. Konvensi Internasional tentang SAR Maritim tahun 1979. SOLAS Convention menangani aspek keselamatan kapal termasuk konstruksi, navigasi, dan komunikasi. MARPOL Convention menangani aspek lingkungan perairan khusus untuk pencegahan pencemaran yang asalnya dari kapal, alat apung lainnya, dan usaha penanggulangannya. STCV Convention berisi persyaratan minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi oleh ABK, anak buah kapal, untuk bekerja di atas kapal sebagai pelaut. Cukup sekian yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.